Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari kelompok 4 memaparkan materi mengenai psikologi industri yang diampu oleh Ibu Ratu Ayu Primi Putri Suretmaja MM. Baik, tanpa berlama-lama, di sini anggota kelompok kami ada 6 orang, yaitu Abdal Basit, Dede Islamia, Dwi Elang Astaleon, Salman Al-Farisi, Kakak Setiawan, dan Siva Aulia. Materi pertama akan dibacakan oleh Kak Dede Islamia. Kak Dede, dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih untuk moderator. Izinkan saya membacakan materi pertama, yaitu latar belakang. Dalam dunia kerja modern, sumber daya manusia tidak hanya dipandang sebagai alat produksi, melainkan sebagai aset utama yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Keberhasilan perusahaan tidak semata-mata bergantung pada teknologi, modal, atau strategi bisnis, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam memahami dan mengelola perilaku manusia di tempat kerja. Psikologi organisasi berkembang dari kebutuhan untuk menjembatani hubungan antara manusia dan sistem kerja. Bidang ini berusaha memahami bagaimana karyawan berperilaku, berpikir, serta berinteraksi dengan lingkungan kerjanya, sehingga dapat membantu perusahaan menciptakan sistem kerja yang efektif, adil, dan juga menumbuhkan motivasi. Terima kasih untuk materi pertama. Saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Dede Islamnya sudah memaparkan materinya. Selanjutnya pemateri yang kedua itu ya Kak Siva Aulia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan pengertian psikologi organisasi. Psikologi organisasi adalah cabang dari psikologi yang mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam konteks organisasi kerja, serta penerapan prinsip-prinsip psikologi untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan kesejahteraan karyawan. Psikologi organisasi tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas, tetapi juga keseimbangan antara tuntutan organisasi dan kebutuhan psikologis individu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, Kak Siva, terima kasih sudah memaparkan materi. Selanjutnya pemateri yang ketiga yaitu Kak Salman Al-Farisi. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek dan tujuan utama psikologi organisasi. Psikologi organisasi memiliki 3 aspek utama yang saling berkaitan, yaitu aspek individu, aspek kelompok, dan aspek organisasi. Pada tingkat individu, bidang ini mengkaji faktor-faktor seperti kepribadian, motivasi, sikap, nilai, serta kepuasan kerja. Tujuan utama dari psikologi organisasi adalah menciptakan efektivitas organisasi melalui peningkatan kinerja dan kesejahteraan karyawan. Hal ini diwujudkan dengan cara menempatkan individu yang tepat pada pekerjaan yang sesuai, menciptakan lingkungan yang sehat, serta mendorong motivasi kerja yang berkelanjutan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Oke, terima kasih Kak Salman sudah memaparkan materi. Baik, untuk yang selanjutnya pemateri ke-4, Kak Abdal Basit, dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan materi tentang manfaat psikologi organisasi dalam mengelola motivasi dan meningkatkan kinerja. Self-determination dari Deci dan Rian pada tahun 2000 menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan psikologis dasar berupa otonomi, kompetisi, dan keterhubungan sosial untuk mendorong motivasi intrinsik. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, karyawan akan bekerja dengan semangat dan rasa tanggung jawab tinggi tanpa perlu tekanan eksternal. Dengan menerapkan teori-teori tersebut, perusahaan dapat menciptakan sistem kerja yang tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperkuat kesejahteraan psikologis pekerja. Sekian dari pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih Kalang Kak Abdal ya. Untuk materi selanjutnya itu Kalang dipersilahkan memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan materi contoh penerapan praktis psikologi organisasi di perusahaan. Sumber 1 dalam desain pekerjaan, teori job, characteristic model dari Hackman dan Oldham 1976 digunakan untuk menciptakan pekerjaan yang menumbuhkan tanggung jawab dan makna dengan cara memberikan variasi tugas, ekonomi, dan umpan balik.